kilonewton. Selanjutnya berat plat bawahnya yaitu 0,2 dikali 6,6 dikali 7,5 dikali 24, mendapatkan hasil 237,6. Nah, dari tabel SNI T02 2054 pada tabel 34 diperoleh koefisien gempa dasar C-nya yaitu 0,15. Nah, lalu dari tabel 33 pada SNI T02 2005 diperoleh faktor tipe bangunan untuk struktur tipe A, yaitu jembatan daktil dengan bangunan atas bersatu dengan bawah dengan S-nya 1,0 dikali F. F-nya yaitu 1,25 dikurangi 0,25 dikali N. F-nya ini lebih besar sama dengan dari 1. Selanjutnya dapat dilihat ini gambar bidang momen dan potensi lokasi sendi plastisnya, yang dimana tadi S itu 1 dikali 1,25 dikurangi 0,025 dikali 2 didapatkan 1,2. Selanjutnya KH yaitu C dikali S sama dengan 0,15 dikali 1,2 dapatkan 0,18. Selanjutnya kita mencari gaya horizontal ekuivalennya dengan I tadi itu 1,2 T Eki sama dengan KH dikali I dikali WT, yang tadi KH-nya itu 0,18 dikali I-nya 1,2 dikali WT-nya 799,2 didapatkan 172,63 kilonewton. Itu ini tuh gaya-gaya totalnya. Nah, TA gaya gempa pada plat atasnya itu 0,18 dikali 1,2 dikali beratnya itu 237,6 didapatkan 51,32 kilonewton. Lalu dicari gaya pada plat bawahnya itu 0,18 dikali 1,2 dikali 237,6 didapatkan 51,32 kilonewton. Selanjutnya kita mencari tekanan pada tanahnya dengan H-nya itu 3 meter ditambah 3,6 itu dapatkan ketinggian 6,6 meter. X-nya itu dicari lagi 6,6 dibagi 3 sama dengan 2,2 meter. Tekanan tanahnya itu dengan rumus gamma dikali X dikali KA dikurangi 2C akar KA ditambah Ki aksen dikali KA didapatkan hasilnya yaitu 3,14 kilonewton per meter persegi dengan PI sama dengan 3,14 dikali 1,2 dikali 6,6 dikali 6,6 didapatkan hasil 68,39 kilonewton. Selanjutnya kita mencari gaya hidrodinamiknya dengan B-nya 7,5 hanya 1, B per H sebenarnya 7,5 dibagi 1. 7,5 ini lebih besar dari 3,1. Ini bangunan tipe dinding pada struktur dinding yang kontak dengan air itu memakai rumus AHG sama dengan 0,58 dikali KH dikali I dikali W0 dikali B dikali A kuadrat.
didapatkan hasil 69,06 kilonewton. Cari lagi Hg-nya yaitu 0,5 meter. Nah, dapat dilihat ini gaya-gaya akibat gempanya. Lalu ada gambar penyederhanaan gaya-gaya akibat gempa. Selanjutnya P1. Selanjutnya ini adalah perhitungan gaya-gayanya. Pertama itu P1 kurang A1 dibagi 2 didapatkan min 0,34 kilonewton. Dicari kembali TA nya yaitu 51,32 dikurangi 0,34 dapatkan hasil 50,98 kilonewton. Ini sama dengan TB. IB sama dengan 0,005 meter pangkat 4. IK-nya yaitu sama itu 0,005 meter pangkat 4. Selanjutnya KOKB sama dengan IB dibagi IB 0,05 dibagi 3,2 didapatkan 0,0015 dengan KO-nya itu 10 pangkat min 3, KB 1-nya itu 1,5. KOKB sama dengan IK dibagi IK sama dengan 0,005 dibagi 3,2 sama dengan 0,015 dengan KO 10 pangkat min 3, KB 2 atau kakaknya itu 1,5. KAB sama dengan KB BD ditambah KB AB dibagi 2 KKB didapatkan hasilnya 1, yaitu sama dengan KEF. KCD itu rumusnya KBBD ditambah KBAC ditambah KBDC ditambah KBCE dibagi 2 KKDC yang didapatkan hasilnya itu 2. Selanjutnya ini perhitungan untuk tumpuan jepitnya yaitu AAB didapatkan hasilnya itu 0,7 itu sama dengan AEF. Selanjutnya ada ACD didapatkan hasil 0,81. Selanjutnya ini DAB dengan rumus A dikali KK dikali 12E dikali KO per H kuadrat didapatkan 144,53 Newton per milimeter sama dengan DEF. DCD dengan rumus A dikali KK dikali 12E dikali KO dibagi H kuadrat didapatkan hasil 44.138,67 Newton per milimeter dengan sigma D atau total dari D yaitu 120.427,73 Newton per milimeter. Selanjutnya KCAB dengan mendapatkan hasil 16,15 kilonewton dengan KCEF. Selanjutnya KCCD dengan rumus DCD dibagi total dari D dikali 50,98 sama dengan 18,68 kilonewton. Dari tabel
3.1 untuk nilai KAB sama dengan KEF sama dengan 1, Y-nya yaitu 0,55 dan KCD-nya sama dengan 2. Y-nya 0,55. Momen selanjutnya mencari momennya yaitu momen bawah AB sama dengan QC dikali Y dikali H, didapatkan hasil 28,42 kN/m. Selanjutnya momen atas AB dengan rumus QC 1 dikali 1 dikurang Y dikali H, dapatkan 23,26 kN/m, yaitu dengan momen atas selanjutnya momen bawah CD sama dengan QC dikali Y dikali H, didapatkan hasil 32,87 kN/m. Selanjutnya momen atas pada CD dengan rumus QC dikali 1 dikurangi Y dikali H, dapatkan hasil 26,90 kN/m. Di sini dapat dilihat gambar bidang momen akibat gempanya. Next call. Selanjutnya ada momen DB yaitu 13,45 kN/m sama dengan MDF MCA, didapatkan hasil 16,44 kN/m, itu sama dengan momen pada CE. Selanjutnya ada perhitungan geser VAB sama dengan VGF, didapatkan hasil 16,15 kN. Lalu ada geser pada CD yaitu didapatkan hasil 18,8 kN. Selanjutnya lalu ada geser pada AC sama dengan VCE, dapatkan hasil 14,02 kN. Selanjutnya ada geser pada BD yaitu sama dengan geser pada DF, didapatkan 11,47 kN. Nah, di sini dapat dilihat gambar bidang geser akibat gempa. Baik, sudah Pak? Udah. Iya. Gambarnya salah ini, gambar gesernya. Harusnya dikasih garis struktur sama garis bidangnya ya. Nah, garis strukturnya garis penuh, garis gesernya dibuat garis putus-putus. Iya. Jadi kurang bagus ini gambarnya. Ya tidak terbaca seperti ini ya, yang AB ya. AB ini harusnya di dalam sini loh, di dalam selnya garisnya. Iya. Nah, sekarang Haikal, silakan. Ini punya kamu toh, Haikal? Iya Pak. Oh ya udah, kamu presentasi. Baik Pak, sebentar. Mulai dari awal. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mempresentasikan tentang soal yaitu tentukan pengaruh gempa pada struktur gorong-gorong yang berlokasi di Semarang wilayah 4 sesuai dengan SNI T02 2005 yang termasuk tanah sedang dengan data sebagai berikut, dan berikut gambar penampang melintang gorong-gorongnya. Kemudian untuk berat struktur mencari WT yaitu 0,2 dikali 6,6 dikali 7,5 dikali 24 dikali 2 ditambah 0,2 dikali 3 dikali 7,5 dikali 24 dikali 3 diperoleh 475,2 ditambah 324 sama dengan 759,2 kN. Kemudian
dicari berat plat atas saja atau WTA, yaitu dengan rumus 0,2 dikali 6,6 dikali 7,5 dikali 24 diperoleh 237,6 kilonewton. Kemudian untuk WTB atau berat plat bawah saja diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya itu dari tabel 34 SNIT. Stop dulu, stop. Haikal, saya koreksi dulu ini hitungannya udah betul belum, Bang? Baik, Pak. Struktur berat struktur atas dulu ya. WT bisa dinaikkan, diturunkan gambarnya. Turun ya. Ya, stop. WT sama dengan 0,2 kali 6,6 ya, betul, kali lebarnya 75 ya tadi. Ya, betul, Pak. Lebar 7,5. Ya, betul. Kali 24. Kemudian yang bawah 0,2 kali 3. Oh, yang ini yang vertikal ya. Iya, Pak, yang vertikal, Pak. 0,2 kali 3 7,5 24 kali panjangnya 3. Iya, Pak. Perkaliannya udah betul ini. Sudah, Pak. Bisa nggak di berat struktur, tulisan berat struktur itu sebelah kanannya kamu tuliskan WT sama dengan nah itu 0,2 tak kali 0,2 kali 6,6 0,2 kali 2 itu adalah 475,2. Langsung aja 475,2, nggak usah kamu tulis perkaliannya. 475,2 ditambah 324 plus itu sama dengan 799,2. Ya udah betul kan? Ya, Pak. WA1 ini yang atas ya? Iya, yang atas. 0,20 237,6. Yang bawah sama ya, udah betul. Ya, Pak. Sekarang naikkan ya, Haikal. Dari tabel C-nya 0,15. Iya, Pak. Kita cek dulu ya. Wilayah berapa tadi? 4, Pak. Wilayah 4. Ya, 0,15 tanah apa tadi? Tanah sedang, Pak. Tanah sedang. Ya, ada betul 0,15. S-nya 1,0 kali itu. Iya, Pak. 1,25 min 0,25 N. N-nya berapa? 2 ya? N-nya 2, Pak.
0,025 kali 2 0,05 1 min 0,05 0,95 kali ntar F nya belum F Oh ya. jangan dimilah dulu S belum S nya tuh harusnya jangan F S nya kan harusnya ini F ya F kan 1,25 dikurangi 0,25 N dengan N2 F nya jangan lebih dari 1 gitu F nya sama dengan ini 1,2 kamu tulis di Sini ya Pak. kanannya itu ya F sama dengan 1,2 ya terus naikkan sehingga S nya 1,0 kali 1,2 sama dengan 1,2 AHC kali S 1,2 kali 0,15 0,18 dah betul gaya horizontal ekuivalen TX bintang 0,18 kali 1,2 kali 799,2 172 betul TA 0,18 kali 237,6 51,32 betul kanan tanah sekarang naikkan Eka Ini Pak. ya hanya 3 tambah 3,6 6,6 bagi 3 2,2 betul nah ini sebentar gamma E KEA 16,8 kali X 2,2 kali KEA 0,27 9,9798 betul dua belas koma 78 betul 8,14 22 kali 0,27 5,94 tambah 9, 3,14 ya betul kali P2 nya kok setengah kali 314 kali 66 kali harusnya kali 7,5 toh Haikal Oh iya Pak. 6,6 yang kedua itu harusnya 7,5 Oh yang kedua ini Pak. iya kan lebarnya 7,5 Oh, oke baik Pak. itu yang benar 77,72 P1 nya kamu tulis di situ 77,72 yang ininya dihapus bisa Belum bisa Pak.
nanti harus di catatannya. 68-nya kamu coret atau dihapus? Baik, bentar, Pak. Ya. Ya dah, yang penting 77,72 ya. P2-nya, P1-nya ya. Naikkan lagi, naik. Naik, ya naik. Gaya hidrodinamik. B sama dengan 7,5 H 1, tinggi airnya berapa? Tinggi air. 1, Pak. 1. Oke. Jadi B per H 7,5 bagi 1. Lebih dari 3,1. KHG-nya 0,58 kali KH 1,2 kali B kali H. Nol koma 58. Enam 69,06. Ya udah betul. HG-nya adalah setengah ya. Dah Ya, betul, Pak. naikkan. Naikkan. Ya. Dihapus. TA dari 51 menjadi 50 dikurangi apa?
PA Yang ini, Pak. dari 51 menjadi 50. Ini, Pak. 0,34. Iya. 0,34 itu apa? Lupa saya. Aldila tahu? Aldila. TA-nya kan yang di atas 51,32. Yang di bawah kok jadi 50,98. Adila, Ya, Pak. ngerti nggak kamu? Dari mana? Adila, Mungkin dari gaya plat atasnya, Pak. ya berapa tadi? Coba nak turunkan lagi, Aika. Turunkan. Turunkan lagi, turun. Turun, bukan naik, turun, terus. Stop. PEA berapa? 3,14 ya. PEA kan 3,14. Jadi yang TA tadi yang 51 naikkan lagi, Haikal, naikkan. 51 ini kurangi 3,14. Oh, yang ini, Pak ya? Iya, dikurangi yang tekanan tanah. 51,32 dikurangi 3,14 PEA tadi loh. Jadi harusnya bukan 50,98 tapi 48,18. Gimana? Kamu dari mana 50? Ini, Pak, dari kan setelah yang diketahui yang P1 tadi sama yang A1 yang AHG ini, masukkan ke rumus ini, Pak. P1 dikurang A1 dibagi 2. Dari menurut buku seperti itu. Terus nanti diperoleh hasil ini min 0,34. Lalu untuk penyederhanaan gaya-gayanya TA-nya jadi 50,98, Pak. Yang 51,3. Jadi 51 dikurangi 0,34. Iya. Kalau menurut referensi di buku, Pak. Enggak, kalau di buku itu 97,02 menjadi 94,8 itu dikurangi PEA. Oh, dikurangi PEA ya, Pak. Bentar. Tapi di sini untuk PEA-nya itu berapa? 3,14 toh? Iya, tapi untuk yang di buku itu, Pak, yang untuk PA-nya itu 2,82. 2,82 lah ya. Jadi 97,02 dikurangi 2,82 itu sama dengan 94,8. Jadi yang di bawah itu. Enggak, kamu kok 51, berapa 1,32 kok jadi 50,98 dikurangi 0,34 itu. Sebentar, Pak. Yang di buku itu, Pak, TA-nya dikurangi 2,22, Pak. 2,22 itu apa? 2,2 itu hasil yang dari P1 dikurang A1 bagi 2 sama kayak ini, Pak. Untuk yang di buku juga sama. P1 dikurangi A1 dibagi 2.
Bentar, saya ceknya dulu ya. P1 kurangi A1. Iya, A1 tuh AHG yang ini, Pak. Bagi 2. Jadi P1-nya 69. Sembilan 4,8. Saya cek dulu ya. Iya, Pak. Saya cek dulu di catatan aslinya. Ini untuk P1 min A1. Ya betul. 2,22 betul. Jadi itu 51,32 dikurangi 0,34. Iya, Pak. 50,98. 98. Ya udah, naikkan TA. Oh ini hitungannya itu ya, IB 1/12 kali 7,5 kali 0,2 pangkat 3. 0,2 pangkat 3 kali bagi 12. 0,005. Jika sama dibagi 3,2 itu panjang itu ya. Iya, Pak. Dimensinya, Pak. 3,2. (1,56). Kanal KB-nya 1,56. Kamu tulis 1,5. Oh, ininya disertakan juga, Pak, 6-nya, Pak. Ya 2 angka toh. A. 2 angka di belakang koma. Di belakang koma udah 4, Pak. Apa disertakan juga? Hah? Kan 0,0. Enggak, ini kan K0-nya kan mengurangi angka mengurangi 0 lah. Mengurangi 0 sehingga itunya kamu tulis KB-nya 1,56. Udah kamu tulis gini nggak apa-apa, tapi yang betulnya kamu tulis 1,56 itu. Baik. Kamu tulis di situ. Nah, yang bawah 1,56 lagi. Pak AB tiga 1,2. Ya ini K strip AB itu harusnya 3,12 dibagi 3,12. Kalau hasilnya sama 1,0. KJD sekarang. K strip JD.
Jadi tiganya ini harusnya A strip AB itu harusnya 312 dibagi 312 ya, nggak apa-apa, ini untuk koreksi aja. Oh, baik, Pak. Nah, sama ini hasilnya sama 2, cuman angka-angkanya harusnya 1,56. 1,5-nya diganti 1,56. Ya, Pak. Hasilnya sama 2. Naikkan, enggak apa-apa. A kecil 0,7 ACD 6,5/8 0,81 0,7 betul. DAB-nya 38 itu (0,7 kali 111 hasilnya kok beda ya, 3,2 pangkat 2 ya. Iya, Pak. Hmm. 3,2 pangkat 2 kali 0,7 kali 12 kali 38 Kali 31. ya udah betul 38. Kalau bisa agak gedein angkanya, nggak klik itu kelihatan saya segini loh lah, betul. Sekarang 0,81 3,2 44138 tambah 38144 44214. (120,426). Naikkan lagi ya. Sudah betul sampai 120. Naik. Itu sama dengan 38144 dibagi 1615 betul. 44138 dibagi 1615
1868. Jadi dari tabel 31 untuk tabel 31 di sini M-nya 1, N-nya 1 ya. Kamu tambahkan nih dari tabel 31 dengan M1, N1. Kamu tambahkan setelah ya situ. Dengan M sama dengan 1. M kecil itu loh, di tabel itu loh. M itu jumlah tingkat, N itu tingkat ke. Dan N1 nah gitu. Biar ini biar jelas. Saya naikkan A. Ya, M bawah 16 kali 0,55 ya. Itu betul 0,45 kali 23 betul 18. Tiga 287 betul 26,90. Betul. Naikkan lagi A. 28, 23. Stop. Bawah 28. Tas 23, yang ini 26, 32, 26. 23, 28. Yang itu dibagi 2 ya. Yang mana Pak? 26,9 sama 33,87. Oh yang ini Pak. Ya coba naik pembagiannya gimana? Naikkan. Oh ya. 13 sama 16. Coba kembali ke gambar bidang momen. 13 sama 16. Ya udah betul lah bidang momennya. Tinggal bidang geser. Bidang gesernya yang ini Pak. Oke, mungkin angkanya udah betul, cuman gambarnya keliru A. Iya baik Pak. Nah, tak tunjukkan gambarnya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oh iya kelihatan Pak. Sebentar. Ya itu loh. Gambarnya seperti itu loh. Nanti kamu koreksi aja ya. Ya Pak. Nanti pas revisi kamu koreksi seperti gambar saya ini. Mungkin Baik. kamu gambar dulu cepat saya tunjukkan gini.
kamu tulis di kertas dulu. Iya, Pak. Tambahan garis putus-putusnya ya, Pak? Iya. Lo sama garis putus-putusnya tuh kalau yang paling kanan itu kolom paling kanan itu sebelah kiri, kolom tengah benar di kanan, Iya. kolom paling kiri di kanan ya, Pak? Kemudian yang balok di atas itu di atasnya, balok bawah di atasnya juga. Oh iya. Ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Ya udah gitu aja daripada nanti pakai WA. Udah digambar semua. Sudah, Pak. Ya udah sekarang kamu selesaikan presentasinya, Haikal. Baik, Pak. Baik, dilanjutkan dengan berikut gambar bidang momennya. Kemudian S, untuk nilai S yaitu diketahui 1 dikali dalam kurung 1,25 dikurang 0,025 dikali 2 diperoleh 1,2. Kemudian KH yaitu C kali S sama dengan 0,18. Kemudian di gaya-gaya horizontal ekivalen dengan I sama dengan 1,2. Untuk TEQ bintangnya itu KH dikali I dikali WT diperoleh hasil 172,63. Kemudian untuk TA atau gaya gempa pada plat atas diperoleh hasil 51,32. Begitu pula dengan TB gaya gempa pada plat bawah. Selanjutnya itu tekanan tanah. Untuk H-nya itu sama dengan 6,6. Kemudian X-nya 6,6 dibagi 3 sama dengan 2,2. Untuk PEA dengan rumus gamma dikali X dikali KEA dikurang 2C akar dari KEA ditambah Q aksen dikali KEA diperoleh hasil 3,14. Kemudian untuk P1-nya diperoleh hasil 77,72. Kemudian untuk gaya hidrodinamik dengan B sama dengan 7,5. Kemudian untuk H sama dengan 1. Untuk B per H sama dengan 7,5. Memenuhi syarat yaitu lebih dari 3,1. Kemudian bangun tiba dinding pada struktur dinding yang kontak dengan air. Untuk HG-nya dengan rumus 0,58 dikali KH dikali I dikali W0 dikali B dikali H kuadrat diperoleh 69,06. Kemudian untuk HG-nya yaitu 0,5 meter. Untuk ini berikut gambar gaya-gaya akibat gempa dan juga untuk gambar penyederhanaan gaya-gaya akibat gempa. Selanjutnya yaitu untuk mencari TA diperoleh terlebih dahulu. Untuk P1 dikurang A1 dibagi 2 diperoleh negatif 0,34, maka TA yaitu diketahui 50,98 sama dengan serupa dengan TB. Kemudian untuk IB sama dengan 0,005 M pangkat 4. Kemudian untuk IK pun sama 0,05 pangkat 4. Lalu KOKB dengan rumus IB per LB sama dengan 0,005 dibagi 3,2. Kemudian diperoleh KO sama dengan 10 pangkat min 3 dan KB sama dengan 1,56. Hasil koreksi. Selanjutnya untuk yang IK perayakannya sama dengan KO-nya sama 10 pangkat min 3, lalu KB 2 atau KK-nya itu 1,56. Kemudian KB diperoleh KB per KBBD ditambah KBAB dibagi 2 KKAB sama dengan 1. Untuk K garis AB sama dengan K garis EF itu sama dengan 1. Kemudian untuk K garis CD diperoleh 2.
Kemudian untuk tumpuan jepit A kecil AB dengan rumus 0,5 ditambah 3K dibagi 2 tambah 3K diperoleh hasil 0,7. Ini merupakan sama dengan A kecil EF. Kemudian untuk A kecil CD dengan rumus serupa diperoleh hasil yaitu 0,81. Selanjutnya untuk D besar AB dengan rumus A kecil dikali KK dikali 12E dikali KO dibagi H kuadrat diperoleh hasil 38144,53 Newton per milimeter. Sama dengan D besar EF. Kemudian untuk D besar CD dengan rumus serupa diperoleh hasil 44138,67 Newton per milimeter. Maka diperoleh jumlah D yaitu 120.427,73 Newton per milimeter. Kemudian untuk QCAB dengan rumus 38144,53 dibagi jumlah D dikali TA yang tadi, maka diperoleh 16,15 kN sama dengan QCEF. Selanjutnya untuk QCCD yaitu 44138,67 dibagi 120.427,73 dikali 50,98 diperoleh hasil 18,68 kN. Kemudian dari tabel 3.1 dengan M sama dengan 1, N sama dengan 1 untuk nilai K-strip AB sama dengan K-strip EF yaitu sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan 0,55. Kemudian dan K-strip CD 2 diperoleh Y sama dengan 0,55 juga. Untuk M bawah AB dengan rumus IC dikali Y dikali H diperoleh hasil 28,42 kN. Kemudian M atas AB dengan rumus IC dikali dalam kurung 1 dikurangi dikali H sama dengan 23,26 kN atau sama dengan M atas EF. Kemudian untuk M bawah CD yaitu QC dikali Y dikali H diperoleh hasil 32,87 kN. Kemudian untuk M atas CD dengan rumus QC dikali dalam kurung 1 dikurang Y dikali H sama dengan 26,9 kN. Berikut untuk gambar bidang momen akibat gempa dengan satuan kN. Selanjutnya MDB dengan rumus 1,5 dibagi 1,5 ditambah 1,5 dikali 2, 6,9. Enggak ada suaranya ya? Mungkin habis baterai Pak Haikalnya. Oh ya, dah tunggu dulu. Tunggu dulu. Halo, mohon maaf Pak, baterainya tadi habis. Ya, nggak apa-apa. Tungguin. Dilanjut lagi. Apa sudah terlihat? Udah. Baik. Selanjutnya Ya, itu baik Pak. Selanjutnya untuk MCA yaitu 1,5 dibagi 1,5 ditambah 1,5 dikali 32,87 sama dengan 16,44 kN atau sama dengan MCE. Lalu VAB yaitu sama dengan VAF sama dengan 28,42 ditambah 23,26 dibagi 3,2 sama dengan 16,15 kN. Kemudian untuk VCD yaitu 26,9 ditambah 32,87 dibagi 3,2 sama dengan 18,68 kN. Lalu di sini ada gambar bidang geser akibat gempa, dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk VAC-nya diperoleh 14,02, kemudian untuk VBD sama dengan VDF diperoleh 11,47. Sudah Pak? Udah.
Sudah, Pak. Oh ya. Oke ya, jadi hanya kesalahan-kesalahan kecil tadi nanti diperbaiki aja. Tadi hanya 0,0 berapa di belakang, 2 angka di belakang koma itu masih ya salah dikit nggak apa-apa. Jadi Baik. nanti kamu perbaiki dan jangan lupa Dikirim ya, Pak. bagikan lagi di grup WA-nya ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian ini kan udah presentasi semua ya. Sudah, Pak. Ya, jadi nanti tugasnya dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Kan sekarang ini tanggal 12. 12. Jadi nanti dikumpulkan tanggal 26 ya tugasnya ya. Mungkin semua tugas untuk RPL, TKJJ, TKJB sama SJBTG itu kumpulkan tanggal 26 paling lambat. Ini libur dari jurusan itu berubah. Jadi dari tanggal semula kan dari tanggal 14 sampai 2 Mei ya, 1 Mei ya. 2 Mei masuk kuliah. Ternyata liburnya diperpendek menjadi tanggal 19 sampai 25. Nanti kamu cek pengumuman di jurusan, jadi harusnya tanggal 26 tuh masuk kuliah. Dan karena saya memberi waktu 2 minggu untuk mengerjakan tugas, maka nanti tanggal 26 pas masuk pertama itu bisa mengumpulkan tugas dulu. Perwakilan aja, kumpulkan di salah satu, terus salah satu bawa ke jurusan atau berikan ke saya di lab baja dekat Pak Rapin ya. Bisa dikumpulkan di lab baja dekat Pak Rapin. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti apa enggak? Bisa, Pak. Ya. Kemudian nanti untuk TKJJ mulainya jam 1 ya. Karena ini saya harus ngajar reguler dulu. Saya ngajar reguler dulu. Jam 1 mulai untuk TKJJ. Kayaknya juga masih ada presentasi yang terakhir ya. Ya betul. Ya. Jadi nanti TKJJ mulai jam 1. Kuliahnya untuk presentasi yang grup terakhir. Oke, barangkali ada pertanyaan? Baik materi hari ini maupun keseluruhan. Ada pertanyaan? Pak izin bertanya. Tanggal 26 hari Minggu. 26? 26 26 hari Minggu. April Pak. hari Rebu loh ya. Yes, maaf salah Pak. Saya 26 Maret. Nah, 26 April hari Rebu. Ya. Jadi kamu lihat pengumuman di jurusan bahwa liburnya itu diperpendek. Semula kan 14 sampai 1. 14 April sampai 1 Mei. Ternyata diperpendek menjadi 25 sampai 25. 19 sampai 25. Ini karena untuk yang semester terakhir D4 dan semester 6 D3 itu harus mengadakan sidang seminar proposal mungkin ya. Seminar progres. Jadi mereka harus tetap mengerjakan TA-nya sehingga mungkin liburnya terpaksa dikurangi. Ya, jadi pokoknya ini kan tinggal presentasi sekali lagi TKJJ ya, nanti siang jam 1. Sesudah itu kamu konsentrasi mengerjakan tugasnya dan saya beri waktu 2 minggu dari sekarang. Itu adalah tanggal 26. Tanggal 26 itu pas masuk setelah libur Lebaran. Ya. Jadi saya harapkan perwakilan aja, bukunya kumpulkan di salah satu bawa ke jurusan sipil di loker saya atau dikumpulkan di lab baja. Kalau ketemu Pak Rapin, kasihkan Pak Rapin, enggak apa-apa. Pak Rapin tiap hari di sana. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sebelum saya akhiri ini silahkan diberi aplaus dulu untuk yang presentasi hari ini.
sebelum saya akhiri, diberi aplaus dulu untuk yang presentasi hari ini. Nah, nggak ada yang ngasih aplaus tuh gimana? Ya udah, ini nggak tahu nih orang-orang ini yang hadir ada 22 orang, nggak ada yang ngasih aplaus. Ya sudah, mungkin saya cukupkan sekian ya. Saya harus ngajar di kelas reguler dulu. Nanti jam 1 jangan lupa kita kuliah lagi untuk TKJJ. Yang mau presentasi kelompok 6 atau 7 ya? Kelompok 7, Pak. Ya, kelompok 7 disiapkan ya. Disiapkan untuk presentasi.